Halo semua, kami di sini akan membahas masalah publik yang perlu diadvokasi. Sebelum membahas masalah publik yang perlu diadvokasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini ada saya sendiri, Laila Uziah, dengan NIM F1B0180019, dan saya juga ditemani dengan teman saya, Hilda Lestari dengan NIM F1B0180026, dan yang terakhir ada Sri Sulasdi dengan F1B0180043. Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, Universitas Jenderal Sudirman akan menjelaskan tentang advokasi kebijakan. Apa itu advokasi? Advokasi merupakan tindakan untuk mengubah kebijakan, program, atau tindakan suatu lembaga atau individu dalam suatu lembaga. Selain itu juga dapat didefinisikan bahwa advokasi merupakan strategi dan aktivitas untuk membujuk pembuat keputusan agar melakukan apapun yang kita ingin dari mereka untuk dilakukan. Misalnya, untuk memperbaiki kebijakan yang telah dibuat, memberikan solusi atau masukan terhadap kebijakan pemerintah yang masih belum efektif dan efisien. Namun, dalam pembuatan kebijakan, pemerintah masih menimbulkan masalah-masalah bagi masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah masih belum bisa untuk mengatasi masalah yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya advokasi terhadap kebijakan pemerintah. Advokasi ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Jokowi kembali mengingatkan bahwa eksistensi pandemi corona COVID-19 masih nyata. Oleh karena itu, pemerintah meminta kepada seluruh masyarakat terus berdoa agar virus ini lekas diangkat dari muka bumi. Selain itu, Jokowi juga menegaskan pemerintah mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat dalam penanganan COVID-19. Pemerintah pun mengajak masyarakat Indonesia tidak menyerah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Perlu ada kekompakan bersama dalam menghadapi COVID ini, dan persoalan ini terlalu besar untuk diselesaikan pemerintah sendirian, sehingga kita seluruh lapisan masyarakat harus ikut saling bahu-membahu dalam pencegahan virus ini. Dalam mencegah penyebaran COVID, tidak ada jalan lain selain disiplin menjalankan protokol kesehatan, serta disiplin menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru yang aman dari COVID saat ini, di dalam rumah bersama keluarga maupun ketika di luar. Dengan Arum Andini. Oh iya, Mbak Arum, seperti masalah publik yang terjadi saat ini, Mbak pastinya sudah tahu ya, yaitu masalah pandemi COVID-19 ini. Iya. Nah, menurut Mbak Arum, bagaimana sih tanggapan Mbak terhadap kasus COVID-19 ini yang semakin hari semakin meningkat? Menurut saya, yang saya rasakan, saya menjadi kesulitan untuk belajar karena emang saya itu rumahnya di pedesaan, jadi sulit untuk mengakses internet. Baru kita misalkan pakai kuota ya, pakai kartu, misalkan kita pakai kartu, itu baru ada jaringan. Tapi kalau misalkan pakai kartu lain itu susah gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya tuh benar-benar kesulitan buat daring online. Apakah berarti kendala ya, maksudnya kendala jaringan internet gitu? Iya, karena di daerah jadi pedesaan saya kesulitan gitu. Ya, apakah pembelajaran daring ini cukup efektif bagi Mbak? Menurut saya enggak, yang saya rasakan enggak, karena saya itu jadi lebih bebas untuk mengerjakan tugas tuh, jadi dilama-lamain gitu. Jadi kan tapi ada juga guru yang untuk disiplin ada, tapi kebanyakan itu tuh cuma ada satu atau dua gitu, yang lainnya tuh jadi nggak merhatiin banget gitu ya, kita belajarnya kayak gimana kayak gitu. Juga aku tuh jadi sulit untuk memahami pelajaran juga kalau online tuh. Tapi dengan itu semua pastinya kita menaati protokol kesehatan ya Mbak. Saya menaati.
saya mau menyampaikan saya tuh pengen ada gitu dari pemerintah wifi gratis lah gitu buat yang sekolah online gitu, karena banyak juga bukan saya sendiri yang merasakan kesulitan, tapi buat anak SD juga gitu yang mau ke SMP tuh sulit juga untuk internet gitu. Mungkin kan kita mah udah ngerti ya harus kayak gimana, tapi kan buat anak-anak kecil itu sulit gitu. Ada juga tetangga aku yang kayak gitu ya. Terus ya aku mau minta aja pemerintah minta pengertiannya buat kita tuh lebih semangat lagi dari online itu gimana, khususnya yang rumahnya tuh sulit gitu untuk mengakses jaringan dia kayak gitu. Jadi aku tuh lagi semangatnya gitu, pengen disemangatin juga gitu oleh pemerintah, maksudnya didorong gitu, karena saya itu intinya jadi bukan berkecil hati, jadi semangat saya tuh kurang kayak gitu. Berarti yang diharapkan Mbak itu akses internet yang cukup gitu ya. Iya. Bukan berarti pemerintah tidak memberikan bantuan, tetapi ada keinginan Ada. gitu ya dari opini masyarakat untuk mengakses internet itu lebih cepat gitu, seperti khususnya kayak di pedesaan gitu ya Mbak ya, supaya mengakses internet itu lebih cepat seperti itu. Tetapi dalam pembagian kuota ya Mbak, maksudnya berarti pembagian kuota itu semua pelajar itu mendapatkan atau hanya baru sebagian seperti itu? Oh, kalau misalkan masalah itu memang ada, iya juga pemerintah makasih juga gitu ngasih pulsa. Kalau saya pulsa gratis meskipun 20.000 emang makasih banyak gitu. 20.000 sih emang nggak gede, tapi memang butuh kita juga gitu, segitu juga. Itu buat segitu ya, nggak semua, karena dari sekolah juga kayak gini, ini pulsa dikasih buat yang aktif daringnya kayak gitu. Kalau yang enggak, saya juga nggak tahu, karena memang saya alhamdulillah aktif daringnya, jadi saya tuh emang ke transfer ya itu pulsanya. Baik, kalau seperti itu Mbak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf Bu, mengganggu waktunya. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ani. Ya Bu Ani, sepertinya Ibu juga sudah mengetahui ya Bu masalah publik yang terjadi saat ini, yaitu Ya. tentang COVID-19, Ya. di mana perkembangan COVID itu Bu semakin hari itu semakin meningkat. Nah, bagaimana pandangan Ibu mengenai masalah tersebut? Ya, menurut pandangan saya dengan adanya COVID-19 itu gimana ya? Sangat takut. Karena mengapa takut? Karena virus tersebut sangat mematikan. Tapi saya tidak lepas dari protokol kesehatan. Ya baik, jangan sampai kita tidak mematuhi protokol Ya, kesehatan ya Bu. ya. Nah, kendala yang dirasakan Ibu sebagai tenaga pengajar di sekolah dasar Bu terhadap pembelajaran daring ini seperti apa sih Bu? Pembelajaran di sekolah itu karena dengan adanya COVID ini ya selalu memakai daring, Ya, online Ibu. online ya. Ini kesulitan belajar bagi para siswa itu dia sangat terpuruk karena yang pertama itu siswa itu tidak bisa belajar langsung, Ya. harus pakai Handphone, Ibu, dengan media handphone sosial. ya. Kemudian orang tua itu merasa sulit untuk mempelajari anaknya karena ada yang ya mengajar anaknya, ada yang jawabannya ada yang bisa, ada yang tidak bisa gitu. Berarti itu bisa dikatakan belajar itu kurang efektif ya Bu? Iya karena kurang efektif karena jaringan internet itu susah untuk didapatkan karena ada di daerah pedesaan gitu. Sulit ya Bu? Iya. Berarti itu keluh kesah ya yang dirasakan Iya. Dalam pembelajaran online ini. Iya. Tetapi tujuannya memang sama-sama belajar, tetapi sarana prasarananya yang membedakan ya, karena tempat ya Bu. Iya.
Iya. sehingga menyulitkan gitu. Itu. Maka ada hal yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah terhadap pembelajaran dari ini, Bu? Ya, dari pemerintah itu apa ya, mohon bantuannya untuk memberikan kuota kepada para siswa, terutama yang mempunyai HP. Soalnya kan belajarnya melalui daring. Ini kan udah beberapa bulan gitu, lama. Jadi para orang tua itu kan pastinya itu mengeluh karena harus apa? Harus membeli kuota. Itu iya. Baik, dari mungkin dari semua ini menganjurkan untuk pemerintah memberikan bantuan kuota ya, Bu, ya khususnya untuk siswa dan juga tenaga pengajar karena mereka sangat membutuhkan itu semua. Mungkin itu ya, Bu, yang dapat Ibu. Terima kasih atas waktunya yang telah Ibu luangkan. Mohon maaf saya mengganggu waktunya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Dampak dari pembelajaran daring ini membuat tenaga pengajar maupun pelajar ini sangat kesulitan karena bagaimanapun juga mereka itu dipaksa untuk bertransformasi dan beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Adapun beberapa dampak yang dirasakan oleh pelajar maupun tenaga pengajar, yaitu materi yang didapat oleh siswa tentunya tidak maksimal sebagaimana ketika pembelajaran luring. Kemudian tidak hanya siswa, namun guru juga mengalami kesulitan dalam penyampaian materi yang hanya bisa dilakukan dengan jarak jauh. Dan yang terakhir, tidak tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran ini. Dan diharapkan juga bagi pemerintah mereka supaya ada bantuan kuota secara gratis kepada mereka karena bagaimanapun juga mereka itu rata-rata berada di daerah pedesaan di mana mereka sangat sulit untuk mengakses sinyal seperti itu. Dan diharapkan juga pemerintah memberikan pemasangan wifi di balai desa, setidaknya mereka bisa mengakses internet tidak jauh dengan jarak mereka. Solusi advokasi kebijakan. Sistem pembelajaran daring sangat banyak kendalanya. Salah satu kendalanya yaitu tidak semua wilayah mendapatkan kemudahan dalam jaringan internet, sehingga sangat menghambat proses pembelajaran. Kebijakan pemerintah memang sudah tepat untuk mengimplementasikan program pembelajaran daring untuk mengatasi pandemik. Tujuan dari program ini tentunya untuk memutuskan COVID-19. Namun, di sisi lain, masyarakat merasakan keresahan dari adanya program tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya advokasi terhadap kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan pembelajaran daring. Dapat dilihat bahwa tidak semua masyarakat bisa mengakses internet dengan lancar. Seperti di daerah pedesaan khususnya, mereka akan mengalami kesulitan dalam mengakses jaringan internet. Banyak daerah yang tidak terjangkau jaringan sinyal, walaupun adanya bantuan kuota internet, namun jika tidak ada jaringan, maka tetap akan menyulitkan siswa. Untuk mengikuti proses pembelajaran pun banyak yang mencari tempat-tempat yang dipasang wifi seperti balai desa untuk tetap bisa sekolah online. Dan pemerintah bisa meluncurkan program internet masuk desa. Program ini bisa dilakukan dengan adanya perluasan jaringan internet dan perluasan pemasangan kabel di wilayah pedesaan. Selain itu, bisa dibentuk kebijakan pemerintah, yaitu bahwa pemerintah dapat memberikan bantuan seperti pasang wifi gratis. Walaupun adanya program bantuan kuota kepada siswa, namun jika tidak ada jaringan, maka akan tetap mengalami kesulitan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bantuan kuota internet yang dibagikan kepada pelajar, namun pada faktanya bantuan kuota ini belum semuanya dapat, padahal ajaran baru sudah berjalan. Untuk mengatasi ini, maka lebih baik jika bantuan kuota yang bentuknya langsung diganti dengan bantuan uang, di mana uang ini dapat didistribusikan oleh masyarakat, bisa diwujudkan dalam bentuk kuota. Karena itu pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.
Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share.